Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan menuju ke pokok bahasan berikutnya. Pertemuan lalu kita sudah belajar tentang pengertian teks berita, kemudian ciri-ciri teks berita, ada faktual, aktual, keterangan waktu dan tempat yang jelas, bahasanya baku, objektif atau seimbang, kronologis atau runtut, unik dan menarik, sistematis, dan lengkap. Dalam kesempatan ini, kita akan pelajari bersama materi bahasa Indonesia tentang unsur-unsur berita yang sering saya sebut dengan istilah adik Simba. Apa itu adik Simba? Nanti kita pelajari bersama apa maksudnya adik Simba. Oke, unsur-unsur berita berarti sesuatu yang harus hukumnya wajib terdapat dalam sebuah berita. Berita itu dikatakan baik, bagus, lengkap jika memenuhi unsur 5W plus 1H. Itu dalam bahasa Inggrisnya. What, where, when, who, why, how. Nah, dalam bahasa Indonesia sudah ada padanannya itu adik Simba. A yang pertama, apa. D yang kedua, itu di mana, untuk mengganti istilah where. Kemudian K, kapan, untuk mengganti istilah when. Kemudian C, siapa, untuk mengganti istilah who. M, mengapa, untuk mengganti istilah why. Kemudian B, yang terakhir ya, bagaimana, untuk mengganti istilah how. Nah, ini adalah unsur 6 unsur yang harus ada di dalam sebuah berita jika berita ini dikatakan berita itu bagus. Mari kita pelajari satu persatu. Silahkan kalian buka buku paket, buku LKS-nya sudah kalian terima. Silahkan kalian lihat unsur apa ya dalam sebuah berita. Perhatikan unsur apa dalam sebuah berita untuk mengetahui atau berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Peristiwa apa yang terjadi? Itu untuk kata tanyanya, kalimat tanyanya. Itu untuk peristiwa yang terjadi. Peristiwa apa? Kecelakaan, bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, peristiwa kebakaran, peristiwa perampokan, peristiwa pencurian, dan seterusnya. Itu untuk menampilkan unsur peristiwa apa yang terjadi. Kemudian unsur kedua, di mana. Unsur di mana berkaitan dengan tempat peristiwa atau kejadian berlangsung. Misal di lapangan, di sebuah rumah sakit, di jalan raya, di sekolah, di kantor, di mana berkaitan dengan tempat terjadinya sebuah peristiwa. Kemudian kapan? Berkaitan dengan waktu. Waktu terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian. Bisa pagi, bisa siang, sore, petang, malam, maupun dini hari. Unsur kapan atau when berkaitan dengan waktu terjadinya suatu peristiwa. Unsur yang keempat, siapa, who dalam bahasa Inggrisnya, berkaitan dengan semua orang yang terlibat di dalam sebuah kejadian atau peristiwa. Semisal kita buat contoh,
sebuah peristiwa kecelakaan, unsur who-nya adalah siapa yang kecelakaan, ya, kemudian saksi bisa, kalau ada saksi di situ, kemudian ada mungkin dari kepolisian. Intinya pihak yang terlibat yang ikut ditampilkan dalam sebuah berita. Itu unsur siapa atau who. Kemudian unsur mengapa atau why. Unsur mengapa berkaitan dengan alasan, penyebab terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Misal, tadi ya masih membahas tentang peristiwa kecelakaan. Maka unsur why-nya atau unsur mengapanya yang akan ditampilkan adalah mengapa kecelakaan tersebut dapat terjadi. Mungkin karena salah satu pengendara itu mengantuk, maka terjadilah kecelakaan. Bisa juga alasannya atau penyebabnya karena salah satu pengendara melanggar lalu lintas, bisa juga. Itu berkaitan dengan unsur mengapa, alasan atau penyebab terjadinya suatu peristiwa yang diberitakan. Kemudian unsur yang keenam, yang terakhir, how atau bagaimana, berkaitan dengan proses kronologi terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian. Seperti tadi contoh kecelakaan, ya, di unsur bagaimana ini dijelaskan secara penuh, secara detail dari proses dua kendaraan yang kecelakaan itu. Kemudian misal pengendara satu berasal dari sebelah barat, pengendara yang kedua berasal dari sebelah timur, mereka saling berlawanan pada tepat pukul 7 malam. Ini diceritakan prosesnya. Mereka bersama-sama melintasi sebuah perempatan yang di situ ada traffic light atau lampu merah. Keduanya sama-sama saling menerobos untuk melanggar aturan. Kemudian pas tengah perempatan itu mereka saling bersenggolan dan akhirnya keduanya terjatuh. Nah, setelah itu ramai orang-orang di sekitaran situ menolong, kemudian dibawa ke puskesmas untuk dirawat. Nah, itu merupakan unsur bagaimana dijelaskan proses terjadinya sebuah peristiwa, bukan hanya penyebabnya saja, tapi proses terjadinya. Contoh lain misal musibah gempa bumi. Nah, maka di unsur bagaimana ini kalian ceritakan proses terjadinya gempa bumi secara detail. Gempa bumi itu disebabkan karena patahan lempengan di dalam bumi, atau bisa juga oleh meletusnya gunung berapi atau aktivitas gunung berapi dan seterusnya. Nah, itu merupakan 6 unsur berita yang harus ada di dalam sebuah berita jika berita itu dikatakan sebuah berita yang baik. Baik, di slide berikutnya akan ada contoh sebuah teks berita. Ini saya ambilkan dari buku paket. Silahkan kalian simak. Nah, silahkan dibaca dulu. Ada 3 alinea, 3 paragraf. Nah, ini untuk pekerjaan kalian yang pertama. Nah, silahkan kalian catat di buku kalian masing-masing, karena buku paket nanti akan kalian kembalikan kalau kalian sudah naik kelas 9 ya. Maka untuk biar tidak hilang ya, tidak lupa, kalian